Hai semuanya, gue Scott Alfas dan gue HIV positif dari 2012. Gue founder dari HIV dan kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol di channel Hages Budiman, so stay tune. Akhirnya kita ketemu lo ya. Akhirnya ketemu juga, ya Allah. Kenalnya di online mulu, di dunia digital, Iya, akhirnya betul. bisa ketemu bertatap muka. Ketemu tatap muka, ketemu lagi bersama dengan gue Hages Budiman. Dan langsung ditonton. Dan langsung ditodong, sorry. Dan langsung ditodong buat di depan kamera gitu. Bareng gue Scott Alfas, panggil Alfas saja. Panggilannya Alfas Saja. jadinya bukan Scott ya. Ribet Alfas ya. ya. Kalau gue lebih Boleh, nggak apa-apa, lebih boleh. ininya, Scott. Boleh. Nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi Alfas atau Scott apa aja lah ya. Boleh. Pokoknya sama aja sih nama lo ya. Oke. Siapa sih Scott Alfas ini? Kenapa gue penasaran banget sama nih orang gitu ya? Jadi ini Karena konsep YouTube-nya undang orang nggak penting gitu ya? Soalnya itu nggak penting. Gue juga nggak penting sih. Ini adalah sekelompok orang-orang yang tidak penting ya. Gitu ya. Oke, nih gue penasaran banget nih ya sama lo nih, yang tiba-tiba open status ya kan, terus udah gitu mendirikan beberapa apa ya, kayak HIV kayak gitu-gitu ya kan, terus gue dengar juga katanya lu kuliah di luar negeri kayak gitu-gitu kan. Kebetulan. Kebetulan gitu. Cerita dikit dong, Scott, gimana tuh? Jadi tuh gue dulu terdiagnosis di 2018. Oke. Kenapa 18? Itu kan jadi nervous. Jadi nervous gue ya Allah. Biasa aja. 2012. Jadi alhamdulillah puji Tuhan udah sekarang 10 tahun. 10 tahun. Dikasih nikmat sehat ya kan, dikasih nikmat nafas sampai 10 tahun sekarang kayak gitu. Terus dulu pasti bukan pasti ya, mungkin sama dengan teman-teman positif lainnya kayak ada di tahap denial kayak gitu kan ya, pasti ya kayak kenapa harus gue gitu, kenapa gue gitu. Walaupun mungkin ya kita gaya hidupnya sebelumnya beresiko dan itu yang gue lakuin juga sebenarnya, gaya hidup gue pun beresiko, tapi ketika udah dapet pasti kan pertanyaan terbesarnya ya Tuhan kenapa gue gitu kan. Gue, betul. Gitu. Jadi selama 2 tahun gue masih ada di tahap denial, kenapa gue, terus kenapa nggak yang lain, kenapa nggak yang kerja di jalanan kayak gitu-gitu. Kenapa gue ngerasa sombong banget gitu ya. Pada saat itu gue mahasiswa berpendidikan, pada saat itu mahasiswa kan, gue mahasiswa berpendidikan, kenapa harus kena HIV gitu, kenapa nggak yang di luar. Jadi gue ngerasa diri gue lebih mulia daripada padahal tidak seperti itu kan, tidak seperti itu, kita semua sama ditampar gitu. kesombongannya beneran ditampar-tampar ya sama kehidupan gitu, beneran ditampar-tampar. Gue ngerasa gue lebih mulia gitu, dan itu salah gitu. Itu salah. Jangan Jadi, pernah ngejudge orang lain dan diri sendiri juga gitu, kita harus sadar diri juga gitu. Jadi gue 2 tahun itu terpuruk, ya kepikiran lah ya, kayak buat semangat hidup itu udah nggak ada kepikiran. Serius? Iya. Sampai segitunya karena seorang umur Scott Alfas. Sekarang mungkin, sekarang bisa nyebut seorang Scott Alfas gitu. Pada saat itu prosesnya pada saat itu back then I was just a child. Gue 19 tahun, ya nggak child juga gitu. Gue 19 tahun, nggak paham sama sekali HIV itu gimana. Gue bahkan nggak tahu nularnya lewat mana. Gue nggak tahu ternyata ada namanya undetectable lah, ada ARV aja. Gue nggak tahu nama ARV itu apa kayak gitu. Gue beneran sebuta itu sama HIV ini gitu. Padahal itu sangat deket sama lingkungan hidup gue gitu loh. Virus itu sangat deket karena gue ada di populasi kunci gitu kan. Gitu. Tapi gue memang beneran sebuta itu. Jadi gue 2 tahun itu ya beneran bayangan gue sama kayak yang ada di TV-TV, di sinetron kayak gitu kan ya. Orang HIV itu pasti kurus dan sebagainya, mati paling besok kalau nggak lusa. Begitulah, aja gitu ya. That's why gue depressed selama 2 tahun itu gitu. Mengalami depresi selama 2 tahun, and then titik balik apa yang membuat lu tuh kayaknya gue nggak bisa nih gini-gini aja gitu. Itu juga pertanyaan ke diri gue kayak gitu, kalimatnya gitu. Lu mau sampai kapan kayak gini gitu? Itu setelah berapa tahun? Iya, itu setelah sekitar 2 tahun itu. 2 tahun itu gitu. Di akhir tuh lu mau sampai kapan kayak gini? Lu mau mati aja cupu gitu. Nggak jadi dari kemarin gitu. Lu milih
lu mau lanjut, kalau lanjut jangan setengah-setengah hidup lo kayak kemarin 2 tahun kemarin. Kalau mau udahan, beneran udahan, jadiin gitu. Lu mau gorok sekalian gitu. Lu mau gantung. Ini bukan saran gitu ya, tapi itu yang terjadi di hidup gue pada waktu itu gitu. Akhirnya puji Tuhan gue masih milih buat survive gitu, buat bertahan karena gue ngelihat keluarga gue gitu, mereka alasan gue buat tetap bertahan hidup gitu. Gue ngeliat mereka tahu belum pada saat itu belum gitu. Jadi lu keep sendiri sampai 7 tahun. Oh my god, sampai 7 tahun. Gue bukan takut dicoret dari kakak, gue bukan takut karena gue udah sejak terdiagnosis gue ada di luar kota gitu, gue udah merantau gitu, keluarga di Jawa Timur, gue di Jogja. Dulu kuliah di Jogja gitu. Jadi udah gue nggak peduli mau dicoret dari kakak, gue punya KTP gitu, gue punya paspor gitu kan. Ya udah kakak nggak penting kata gue. Tapi gue karena gue juga sayang sama keluarga gue nggak pengen mereka sedih. Gitu kan, pasti tahu kan ya gitu. Kadang tuh kita pernah ada di posisi itu. Terus kita sama gitu. Kadang kita bukan takut diusir, takut ditolak, tapi takut melukai hati mereka, takut sedih, takut melukai hati mereka. Itu yang bikin gue bertahan sampai 7 tahun nggak open status ke keluarga. Karena gue nggak siap lihat bokap gue yang udah ditinggal nyokap gue beberapa bulan sebelum terdiagnosis. Tuh kayak ngerasa Tuhan jahat banget pada saat itu. Gitu. Itu udah bokap gue pun sampai sekarang masih belum bisa berdamai dengan kehilangan nyokap gue, apalagi ditambah kabar anaknya HIV gitu kan. Makanya gue sampai 7 tahun nggak siap-siap gitu. Akhirnya gue balik lagi, gue milih buat bangkit. Ya udah Apa yang lu pertama kali lakukan? Yang pertama kali lakukan gue mahasiswa, berarti gue harus nyelesain tanggung jawab gue sebagai seorang mahasiswa. Gitu. Gue harus selesain kuliah. Itu IPK gue udah drop tuh sebelum-sebelumnya gitu. Iya, udah paling rendah 3,0 gitu. Udah paling rendah 3,0. Baik. Sebelumnya tuh 38 gitu. Baik. Paling rendah ya, guys. Gue udah sedih tuh 3,0. Gue inget ambil mata kuliah cuma 6 AA, BB, CC. Jadi 3,0 di B gitu kan. Terus. Sombong amat. Sosok sedih gitu ya, ternyata sombong. Tiba-tiba untuk menaikkan meroket ya. Anda bisa aja. Ya terus lanjut gitu kan. Jadi gue kewajiban gue sekarang sebagai mahasiswa, berarti kewajiban gue nyelesain apa yang udah gue mulai, apa yang udah almarhumah nyokap gue amanatin ke gue gitu. Karena memang nyokap gue pengen ngeliat gue wisuda, pengen ngeliat gue katanya jadi orang sukses kayak gitu kan. Ya udah gue balik lanjutin kuliah lagi, fokus organisasi, fokus berkarya juga, kayak kegiatan sosial gue ada 2 kayak di luar kampus pada waktu itu gitu. Ya udah akhirnya mulai lambat laun mulai bisa menerima, walaupun sampai sekarang pun tahap penerimaan itu masih iya kan, sampai sekarang pun kita masih berusaha untuk menerima gitu. Nggak bisa dibilang gue di tanggal 30 Januari 2000 sekian gue udah menerima diri gue 100%. Dan gue sudah berdamai dengan itu. Enggak sih, sampai detik ini gue ada di sini. Sampai detik ini pun gue ngomong di sini selalu berjuang belajar buat bisa kenal sama diri sendiri, buat bisa menerima diri gue sendiri. Gitu. Sampai besoknya lagi. That's good. Terus di luar dari lo akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue harus hidup kan terus berjalan gitu kan, keep moving forward gitu kan. Dan lu kuliah, lu melakukan amanah dari nyokap lo dan segala macam. Terapi ARV-nya gimana? Terapi ARV-nya sebenarnya gue udah langsung mulai dari awal. Walaupun gue 2 tahun sekali lagi denial, tapi gue tetap minum obat gitu. Gue tetap sempat ngalamin alergi sebenarnya. Karena kalau IO belum, karena gue pas belum. Karena gue pas baru terdiagnosis itu CD4 di 300-an. Bahkan gue nggak minum cotrimoxazole buat TB gitu, buat pencegahan TB. Sekarang gue dikasih obat pencegahan TB sekarang. Program dari pemerintah kan gitu. Nah, gue dari dulu nggak dikasih obat TB, sekarang udah 10 tahun dikasih TB gitu kan. Udah ada kolaborasinya yang diminum tiap minggu itu kan sekarang, bukan tiap hari. Masih ada, belum gue buka karena baru dikasih minggu kemarin. Baik. Gitu ya, gitu. Terus jadi terapi terus berjalan. IO belum pernah ada, terapi berjalan. Di awal-awal tadi ya nyokap gue masih nggak ada, baru nggak ada, terus baru terdiagnosis, berusaha ngumpulin niat buat minum ARV, dikasih alergi, udah kayak hampir Steven Johnson syndrome gitu loh. Kulit gue beneran hitam dulu, merah awalnya malam-malam gitu merah, paginya makin hitam, besok malam lagi merah, makin hitam lagi kayak gitu. Dulu gue nggak sehitam ini, hitam aja sih, hitam aja gitu. Tapi gue nggak putih juga sih guys. Tetap jelek sih sebenarnya.
Oke. Karena gue suka naik gunung sih emang gitu. Oh, baik. Tapi beneran ngelupas kayak sisik gitu loh Kak. Oh, Pasti iya? tahu lah ya dari Oh, teman-teman iya, yang iya, lain tahu, gitu tahu, ya. tahu. Kayak beneran ngelupas. Gue nggak cocok sama Neviral gue. Jadi gue minum Duvi Nevi dulu Duvi 2012. Nevi, ya. Gue juga dulu minum itu tuh Nah, awal-awal. Nevinya gue nggak cocok ternyata. Kayak semuanya naik, kreatin gue naik dan sebagainya gitu. Tapi tetap gue minum itu Duvi Nevi walaupun gue udah tahu, dokter juga udah tahu kayaknya badan gue nggak nerima karena gue takut sama Evaviren yang karena gue tahu lebih serem lagi. katanya pada saat itu katanya temen gue yang minum Evaviren lu bakal halusinasi, katanya lu bakal ngelihat pocong di kamar lo, gue halusinasi kayak gitu. Jadi gue nggak mau Evaviren walaupun itu pas gue ditawarin tuh udah kondisi gue udah jelek banget gitu, tapi gue tetap nggak mau Evaviren karena gue masih mau ujian semester. Bayangin gimana ceritanya gue besok ujian tapi malamnya halusinasi. Jadi gue tahan dulu sampai selesai. Akhirnya udah pas gue udah nggak kuat banget, gue ganti ke Evaviren sampai di tahun sekarang. Baru ganti lagi kemarin TLD, puji Tuhan gitu. Alhamdulillah. Ternyata setelah TLD ini efeknya nggak ada ya katanya. Beneran nggak ada banget. Serius? Sumpah. Gue senyaman itu lah ya. 10 tahun itu sampai sekarang, sampai kemarin pun gue minum TLE yang Evavirennya itu tiap pagi ya nggak enak emang. Nggak enak. Gue juga pernah sih. Emang nggak enak gitu. Nggak tahu nih mau dikat atau enggak gitu. Gue beberapa kali nge-skip intentionally, beneran niat gue nge-skip sendiri, bukan lupa kayak gitu. Karena apa? Gue pengen ngerasain bangun tidur itu enak. Beneran gitu. Emang bener-bener diniatin berarti emang itu gue ya. niat skip gitu loh, bukan lupa gitu. Karena emang tiap pagi gue emang nggak enak gitu bagi gue. Karena bagi gitu ya, Kak juga ya, bagi teman-teman yang lain katanya enggak kok, gue udah biasa setelah 2 tahun gitu ya. Kan beda-beda ya badan gitu kan. Akhirnya ketika gue minum TLD enak sih Kak. Agus belum pindah. Belum. Jadi gue menyarankan, tapi gue masih TLN. Gue jadinya rajin banget sekarang gue minum TLD-nya gitu. Oke. Nah, ini kan lu kita udah bicara tadi soal bagaimana lu berproses ya kan, terus dia gitu tentang bagaimana lu juga, kita juga berdua berjuang untuk berdamai, terus dia gitu belum lagi dengan efek samping and bla 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 gitu kan. Belum lagi tentang stigma, diskriminasi dan yang lain-lain gitu kan. Penerimaan diri aja udah susah ya, Bo. Apalagi dari luar gitu loh ya kan. Udahlah itu. Terus udah gitu dari 2 tahun itu apa yang lo lakukan ya kan sampai di tahun 2022 ini? Setelah 2 tahun itu ya? Iya, setelah 2 tahun itu kan lu udah berdamai nih. Terus apa yang lu lakukan? Gue ngerasa PR pertama gue tadi nyelesain studi gitu kan. Akhirnya gue alhamdulillah puji Tuhan gue bisa lulus tepat waktu kayak gitu. Terus keluar negerinya kapan tuh? Itu tadi kumlot tuh satunya kumlot akhirnya gitu kan. Alhamdulillah gitu kumlot 3, berapa sekian gitu kan. Terus habis itu gue mikir, oke, gue lulusan kumlot dari top 3 PTN di Indonesia. Kalau gue dapat diskriminasi dari orang yang kumlot juga, kayaknya gue bakal tetap malu kayak gitu. Kalau gue didiskriminasi, gue bakal tetap melewat, gue nggak punya senjata. Kalau gue didiskriminasi sama maaf dari yang nggak kumlot, dari yang kampus Santa Berantah, mungkin gue bisa nyombong. Ya udah, gue HIV tapi gue kumlot dari PTN top 3 gitu kan. Tapi kalau yang sama gimana? Oke, gue berarti harus berkarya lagi gitu kan. Gue harus kerja di kantor keren gitu. Terus gue mikir, kalau yang ngediskriminasi gue juga kantornya keren kayak gitu, law firmnya keren, lulusan top 3 juga, gue harus ngapain? Oke, gue harus studi ke luar negeri. Itu sebenarnya semua pencapaian gue itu pengen gue jadiin senjata kalau gue ngedapetin diskriminasi dari orang kayak gitu. Jadi itu peluru-pelurunya lu cari dulu, lu rakit senjatanya gitu biar kan. Bisa gue simpen dan gue keluarin ketika ada yang nyerang gue. Lu dulu lulusannya kumlot nggak gitu kan? Oh, gue kumlot juga gitu kan. Tapi lu kuliah ke luar negeri nggak gitu kan? Nah, biar bisa kayak gitu. Tapi kalau ternyata dia jadi itu yang ngebikin gue berproses makin apa ya, makin banyak lah gitu. Oh, ternyata bukan dia mau sombong ya. Bukan mau sombong sebenarnya, buat sistem pertahanan diri gue gitu. Betul. Karena gue emang lemah banget gitu. Cancer tuh kan kayak gitu. Jadi gue mau jadi percaya zodiak ya, nggak penting banget gitu. Cancer kan Cancer kan katanya dari luar kelihatannya cangkangnya keras, dalamnya lembut say gitu kan. Ember. Melehoy dalamnya. Gitu. Bener. Jadi gue abis pulang pun dari luar negeri gitu, dari Belanda, gue kuliah di Belanda gitu. Muncul lagi pikiran, kalau yang ngediskriminasi lo nantinya ngestigma lo, dia juga lulusan dari luar negeri atau bahkan dari Harvard kayak gitu kan. Dari Harvard, lu mau ngapain gitu? Iya ya, gue kalah lagi ya gitu kan. Akhirnya gue mikir, oke, berarti gue harus ngelakuin lagi, yaitu gue harus ngapain ya gitu.
kayaknya gue harus kontribusi ke my own community deh, ke populasi gue atau ke teman-teman gue gitu. That's why lahirlah HIV di 2019-an. Oh, 2019 akhirnya lahirlah HIV. Gitu. Apa itu HIV? HIV itu ya itu tadi ya platform awalnya digital, kita fokus digital karena keterbatasan waktu juga, keterbatasan human resource-nya juga, kita fokus edukasi teman-teman, kita fokus empowering teman-teman kayak gitu. Untuk awalnya isu HIV, tapi sekarang kita lebarin ke isu kesehatan seksual sama kesehatan mental juga gitu. Jadi ketika gue udah ngedirin HIV dan sampai sekarang masih ngegedein HIV gitu kan, masih rame banget ngegedein HIV. Kayaknya gue udah cukup, maksudnya kalau ada orang yang ngediskriminasi gue lagi, senjata gue udah cukup, maksudnya gue akan bilang gue nggak peduli apa pencapaian lo, gue nggak peduli apa background lo, tapi gue udah berkontribusi ke masyarakat, gue berkontribusi to my own community, gue bangga sama diri gue. Itu dia tuh kuncinya itu ya kan, apa yang udah lu lakukan untuk orang lain, jangan bertanya apa yang udah kita lakukan, yang kita lakukan banyak ya. Jadi tapi ketika kita mau mendapatkan diskriminasi gitu lah ya kan sama orang lain, terkadang orang lain juga harus mengaca diri gitu lah kan, menampar dirinya sendiri. Oke, kita ya HIV positif, and so what gitu lah ya kan, gue udah melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin mereka tidak lakukan gitu kan, dan itu menurut kita mulia banget gitu lah ya kan. Oke, dan kayak hari ini nih ya, akhirnya kita ketemu di dalam suatu acara yang memang bener-bener ini nggak disangka-sangka banget sih, tiba-tiba gue diundang gitu kan. Ini kedua kalinya gue diundang sama HIV. Kemarin gitu. Online ya? Kemarin itu online karena memang bener-bener pandemiknya masih heboh banget ya. Kalau sekarang offline gitu ya. Ini lagi ada acara apa sih? Bocorin dong dikit. Bahkan name tag-nya masih dipakai ya. Ini buat YouTube sampai bertahun-tahun, name tag Hagesnya ada di sini guys gitu. Punya gue aja buat gue tampil di sini gue lepas name tag gue. Lupa gue. Jadi hostnya pakai name tag, nggak apa-apa dong. Nah buat nunjukin kalau dia lagi contribute juga ke Kak Hages, lagi contribute juga gitu. Contribute. Nanti ya gitu. Jadi ini acara ngapain? Kita pengen memberdayakan teman-teman, memberdayakan bukan maksudnya mengkaryakan ya, bukan, mau mengajak teman-teman HIV positif ini untuk bisa berdaya seperti kita berdua lah, seenggaknya gitu. Seenggaknya kita harusnya jadi standar minimalnya Kak Hages, standar minimalnya gue gitu. Kalau bisa mereka lebih dari kita berdua, lebih dari kita berdua, baik itu berdayanya, kontribusinya, semangatnya, apapun kalau bisa lebih dari kita berdua, bener nggak? Kayak gitu. Jadi itu misi dari event yang lagi diadain HIV di hari ini gitu. Kayak nama projectnya kita Dharma Project, Dharma gitu kan. Ke Dharma kan kita berdharma ke masyarakat. Itu singkatannya meksa sih gitu. Dharma, ODHIV, Nusantara, berdaya. Memberdayakan masyarakat gitu gitu. Jadi kita emang pengen mengajak teman-teman HIV positif untuk berdaya, setidaknya seperti Kak Hages atau seperti gue, dan kalau bisa lebih dari kita berdua. Oke, amin. Oke, terakhir ke depannya. Tadi kita udah ngomongin masa lalu, sekarang, dan ke depannya. Terakhir nih. Apa yang lu cita-citakan, apa yang belum tercapai, atau wish apa yang lo pengen mungkin lo iniin. Bagi gue tuh sebenarnya HIV itu udah kayak anak gue gitu ya. Jadi kalau mau nanya mimpi gue ke depan, kayak gue selalu ngutamain mimpinya HIV gitu. Gue pengennya HIV kayak gini. Bukan gue pengennya hidup gue kayak gini, tapi gue pengennya HIV, gue pengennya HIV bisa kontribusi lebih masif lagi, lebih lebar lagi. Nggak cuma event kecil-kecilan kayak gini gitu. Tapi semoga kan semuanya start from the small thing ya. Iya kan, nggak ada yang bisa langsung gede gitu kan gitu. Jadi mohon doanya juga semoga HIV bisa tetap berkontribusi bagi banyak orang dan bagi lebih banyak lagi pengembangan yang bisa diberikan ke teman-teman, baik itu yang positif ataupun yang negatif, ataupun untuk isu-isu lain seperti isu kesehatan seksual, depresi dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk isu HIV sendiri ya gue berharap semoga stigmanya nggak setinggi kemarin-kemarin lagi gitu. Dan yang utama, semoga teman-teman yang sekarang lagi berjuang juga sama kayak Kak Hages, sama kayak gue, semoga kita nggak nge-stigma diri kita sendiri. Itu karena itu yang paling bahaya. Iya. Kadang stigma dari masyarakat itu nggak sebegitu kuat, tapi ternyata dari dalam diri kita sendiri stigmanya gitu. Itu yang akhirnya bikin kita mengungkung diri kita sendiri, buat nggak bisa berdaya, nggak bisa berekspresi, nggak bisa bekerja dan sebagainya bahkan gitu.
di Januari kemarin ada salah satu survivor teman kita juga di Blitar sampai memutuskan untuk gantung diri ya. Nah, iya itu sedih banget sih. Oke, aduh Scott keren banget. Bisa kalau misalnya nih ya teman-teman yang mempunyai pengen tahu tentang apa itu HIV dan segala macam tuh bisa boleh dicek di website www.hiv.id atau di Instagram dan Twitter, TikTok kayak gitu HIV ID kayak gitu bisa dicari. Ada semuanya ya, mau di TikTok, mau di Instagram, di website. Atau di akunnya Kak Hages kayaknya ada di feed juga kan? Ada di feednya. Kalau malas ngetik, lihat aja feednya Kak Hages yang bawah-bawah kayak gitu. Iya betul. Gitu. Oke, keren banget Scott, thank you banget udah meluangkan semoga waktu diundang lagi di episode selanjutnya gitu kan. Kita nge-vlog kayaknya nanti ya, kita ngapain gitu kan ya. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi. Amin. Ya ampun. Haruslah ini awal yang baik kayaknya. Ya betul, ini daily vlog kita ya kan bersama dengan gue dengan Scott ya, kali aja nanti kita akan bisa berkolaborasi lagi dengan di vlog-vlog selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Thanks for watching, bye-bye.